teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kak Putu, dalam channel Calon Guru Masa Depan, sarana belajar mudah dan menyenangkan. Pada video-video Kak Putu sebelumnya, saya memberikan materi seputar pelajaran SMP, SMA sederajat yang membahas tentang bahasa Indonesia. Nah, mulai kali ini, pada video yang pertama ini, saya akan mencoba untuk sharing atau berbagi pengalaman tentang kepenulisan online. Nah, kepenulisan online di zaman sekarang ini sudah ada banyak platform yang akan menyediakan tempat bagi kalian para penulis pemula untuk bisa menjadi penulis yang sukses nantinya. Nah, dari beberapa platform di sini saya akan merangkum dalam 5 platform saja. Dalam 5 platform ini ada Wattpad, kemudian ada Novelme, Noveltoon, KBM, dan Vizo. Kita fokus pada 5 platform ini ya. Sebelumnya perlu kalian ketahui, saya di sini sebagai seorang penulis, tapi hanya di platform Novelme dan Vizo. Untuk di KBM saya pernah nyoba tapi tidak saya lanjutkan. Untuk yang lain, semoga doakan bulan ini saya bisa tembus ke beberapa platform yang lain. Nah, kita mulai pada platform yang pertama, yaitu PF Wattpad. PF yang berwarna oranye ini sebenarnya itu PF yang sangat populer di kalangan remaja. Nah, PF ini menyediakan berbagai macam genre kepenulisan, genre novel, dan beberapa teks. Ada juga diantaranya yang sudah difilmkan, ada pula yang sudah dalam bentuk cetak. Nah, ini sangat menjanjikan untuk penulis pemula agar dia bisa belajar menulis di sana. Kalian bisa menjadi penulis yang sukses dari Wattpad. Akan tetapi kekurangannya dari platform ini adalah bagi kalian yang menulis untuk mendapatkan uang atau cuan, tidak saya sarankan untuk memulai dari sini. Karena apa? Jika kalian menulis di Wattpad, itu penghasilan kalian sesuai dengan jumlah pembaca. Jadi sebagai pemula akan sangat sulit mendapatkan penghasilan jika kalian mengirimnya di Wattpad. Lalu platform Wattpad ini sendiri ada 2 kategori, ada yang biasa dan juga ada yang premium. Yang biasa ini itu para pembaca bisa membacanya secara gratis. Dengan demikian, penulisnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, pada tipe yang kedua yaitu premium, di sini pembaca akan dikenakan pembayaran atau harus bayar terlebih dahulu untuk bisa membaca cerita tersebut. Nah, dari inilah para penulis itu bisa mendapatkan uang. Semakin banyak pembaca, maka semakin banyak penghasilan yang mereka dapatkan. Oke, pada platform yang kedua yaitu Novelme, saya cukup tahu banyak pada platform ini karena memang 2 novel saya terbit di sana. Kalau di Novelme sebenarnya untuk pemula sangat bagus karena di sana meskipun tidak ada pembaca yang membeli bab kalian akan tetap mendapatkan uang dari bonus bulanan. Nah, bonus bulanan itu sendiri tergantung dari berapa jumlah kata yang sudah kalian terbitkan. Ada juga bonus untuk buku pertama. Jadi misalnya kalian penulis pemula nih, kemudian mau menerbitkan buku. Nah, buku pertama kalian itu kalian akan langsung mendapatkan bonus untuk buku pertama, tetapi tidak untuk buku-buku selanjutnya. Untuk penghasilannya hampir sama dengan Wattpad. Semakin banyak pembaca maka akan semakin banyak pembelinya, akan semakin banyak uang yang kalian dapatkan. Tetapi bedanya kalau di Novelme itu ada bonus setiap bulannya dan ada bab berbayar. Jadi semakin banyak bab yang terjual maka semakin banyak pula uang yang akan kalian dapatkan. Untuk masalah kebebasan dalam menulis itu lebih bebas di Wattpad karena di sana tidak ada sistem review. Jadi seluruh novel, seluruh naskah yang akan kalian kirimkan di Wattpad itu akan langsung masuk atau langsung diterima. Sedangkan kalau di Novelme itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses review. Apakah naskah kalian itu akan lolos atau tidak?
intinya kalau di Wattpad itu bebas sekali, mulai dari kalian mau menulis adegan-adegan yang tabu, bahkan ke yang paling tabu sekalipun itu kalian bisa. Tetapi kalau di Novelme, sekali saja kalian menulis kata yang jorok dalam tanda kutip, itu naskah kalian akan otomatis tertolak oleh sistem. Itu bedanya kepenulisan dari kedua platform ini. Kita lanjut pada PF yang ketiga ya. Nah, PF yang ketiga ini PF Noveltoon. Ini banyak digemari oleh kaum ibu-ibu, lebih tepatnya. Karena Noveltoon ini bacanya gratis dan banyak cerita-cerita yang mengambil tema kehidupan sehari-hari atau daily life. Nah, sebagai pembaca akan enak sekali kalau kalian download Noveltoon. Tetapi sebagai penulis, kalian akan berpikir berkali-kali untuk mengajukan naskah di sana, karena di sana penghasilannya sesuai dengan jumlah pembaca, sama halnya dengan Wattpad. Jadi semakin banyak membaca, maka akan semakin banyak uang yang kalian dapatkan. Bedanya kalau di Noveltoon itu dia tidak ada bab berbayar. Jadi murni jika kalian pembacanya banyak, murni di atas angka 1000-an lebih ke atas, itu kalian bisa mendapatkan bonus. Tetapi kalau tidak ada pembacanya, maka kalian tidak akan mendapatkan penghasilan sama sekali. Baik teman-teman, lanjut pada platform yang keempat, yaitu KBM atau Komunitas Belajar Menulis. Ini adalah platform yang diciptakan oleh Asma Nadia dan kawan-kawan. Di platform ini memang tempatnya para penulis pemula untuk belajar menulis. Di sana setiap babnya itu bisa berbayar, bisa juga gratis, tergantung pada penulisnya. Jadi kalau kalian masih pemula dan belum memiliki pembaca yang setia, maka saya sarankan untuk gratis saja. Jadi tidak akan mendapatkan apa-apa dari buku kalian, tetapi kalian bisa memiliki keuntungan mendapatkan para pembaca di sana. Nah, kita lanjut pada platform yang terakhir, yaitu Vizo. Vizo ini sebenarnya PF yang paling baru atau yang paling pemula di antara PF yang lain. Vizo ini adalah anak turunan dari TikTok, sehingga di sana terdapat banyak iklan yang nantinya mungkin akan sedikit mengganggu kalian. Nah, di dalam Vizo ini sebenarnya yang paling memberikan keuntungan kepada para penulis baru. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena di Vizo bukan tidak mementingkan, tapi tidak harus memiliki banyak pembaca untuk bisa menerbitkan buku di sana. Kalian penulis pemula bisa menerbitkan dan mendapatkan uang sekaligus dari buku yang kalian terbitkan itu hanya dengan mengirim minimal 30.000 kata. Nah, dari 30.000 kata itu kalian akan mendapatkan bonus buku baru, dan setiap bulannya kalian juga akan mendapatkan bonus bulanan. Itu di luar dari banyaknya pembaca. Nah, untuk di Vizo ini sendiri, para pembaca tidak dikenakan tarif sama sekali. Artinya kalian gratis untuk bisa membaca keseluruhan naskah atau novel yang ada di platform Vizo. Tetapi kekurangannya di sini adalah tidak ada perbedaan antara penulis baru dan juga penulis lama. Penghasilan mereka akan tetap sama bergantung dengan berapa jumlah kata yang sudah diterbitkan. Tetapi jika ada event, misalnya ada Best Performance Rewards atau ada event Gen Z, nah dari event-event inilah baru si penulis famous atau penulis yang terkenal ini bisa mendapatkan uang yang lebih dibanding dengan para penulis yang pemula. Itulah mengapa saya sarankan bagi penulis pemula untuk mengirim novel di Vizo. Itu untuk aturan lama. Nah, baru-baru ini keluar aturan baru bahwa pendapatan di Vizo itu bergantung pada view. Seberapa banyak novel atau bab kalian yang dibaca, maka akan banyak juga uang yang akan kalian dapatkan.
Nah, dari kesemua platform tadi, untuk platform yang bebas kalian unggah atau kata yang kalian gunakan itu ada pada Vizo dan juga Wattpad. Di dua platform ini kalian bebas menggunakan tema apa saja, menggunakan kata yang sejorok apapun, menggunakan kata sefrontal apapun, kalian bisa mengirimnya di dua platform ini. Tapi kalau kalian ingin belajar menulis yang sederhana maksudnya di sini yang tema daily life, maka kalian bisa memilih Noveltune atau KBM. Sedangkan untuk kalian yang menginginkan kualitas novel yang bagus, saya sarankan di Novelme, karena di sana adalah mementingkan seberapa banyak bab yang akan terjual berdasarkan kualitas novel kalian. Itu tadi 5 platform yang saya ketahui dari kepenulisan novel. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih caranya untuk kalian bisa masuk ke dalam salah satu platform tersebut. Mulai dari cara mendaftarnya, konsepnya, temanya, dan naskah yang seperti apa yang biasanya diterima kontrak bisa masuk ke dalam beberapa platform tersebut. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.